Ya, berjumpa kembali bersama kami dalam acara membahas ayat Alkitab yang sering terbalikan. Bersama saya Daniel dan narasumber kita pada hari ini Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Dan dalam acara ini kami tentunya akan membahas dari seputaran ayat Alkitab yang sering terbalikan. Dan sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dan juga jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 yang berbunyi, "Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ." Nah, jadi begini Pak Kurnia, ada orang yang di luar sana berpendapat bahwa katanya Yesus ini Allah. Nah, kalau Allah kok berdoa gitu Pak. Jadi bagaimana ini Pak penjelasannya? Ya. Baik, Saudara Daniel dan juga pemirsa dari Kebenaran Channel. Ya, jadi ayat Matius pasal 14 ayat 23 ini jelas mencatat bahwa ada satu peristiwa Yesus itu berdoa seorang diri di bukit begitu, dan ada yang berpikir kok Allah berdoa begitu. Jadi seakan ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, jadi apakah Yesus berdoa itu membuktikan Yesus bukan Allah? Saya akan menjelaskan. Ya. Pengertian dari berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Allah. Dan Yesus Kristus ini berkomunikasi dengan Allah Bapa. Dia berdoa, dan ketika dia pernah ditanya juga bagaimana berdoa, ajar untuk murid-muridnya, mengajar murid-muridnya berdoa, Yesus berkata, "Bapa kami yang ada di dalam surga." Nah, Yesus di sini memberi contoh bahwa dia juga berdoa, dia berkomunikasi dengan Allah Bapa. Nah, apakah ini menggagalkan keilahiannya dia? Nah, tentu saja tidak. Mengapa? Karena berdoa itu bukan sesuatu yang dosa. Jadi yang membedakan atau yang akan menggagalkan keilahian dari Yesus Kristus, dan Yesus pasti bukan Allah, adalah kalau dia berdosa. Jadi karena berdoa bukanlah satu dosa, tentu saja ini tidak menggagalkan klaim bahwa Yesus adalah Allah. Dan kalau manusia biasa, nabi-nabi dan semua yang lain, tentu kita melihat catatan Alkitab bahwa mereka berdosa. Mengapa? Karena mereka memang memiliki dosa, dan Alkitab mencatatnya dengan jujur, dan itu membuktikan bahwa memang semua orang telah berbuat dosa. Dan Yesus Kristus ini tidak berdosa. Berdoa itu bukan dosa, dan ini tidak menggagalkan klaim keilahian dari Yesus Kristus. Nah, komunikasi antar Allah Tritunggal, karena kita percaya bahwa pribadi Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah Tritunggal. Jadi ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Nah, jadi ya, pribadi-pribadi Allah Tritunggal ini sudah bersama-sama secara kekekalan. Ya. Kalau Anda nanti bisa menonton di dalam episode yang ke-8. Ya. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah ini adalah pribadi Allah Tritunggal yang lain. Dan ini terjadi sudah dari kekekalan, sudah bersama-sama, dan sudah terjadi saling komunikasi. Makanya kita percaya bahwa Allah itu Maha Kasih dari sejak kekekalan. Siapa yang dikasihi? Ya, sesama Allah
pribadi dalam Allah Tritunggal itu saling mengasihi. Nah, jadi klaim dari Yesus atau sebutan Yesus sebagai anak Allah itu adalah satu gelar, satu title sebagai dirinya itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan konsep Yesus adalah anak Allah ini dianggap memang oleh orang Yahudi, engkau menyamakan dirinya sebagai Allah. Coba kita membaca di Yohanes 5 ayat 18, silahkan dibaca. Yohanes pasal 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Yesus ini dianggap oleh orang Yahudi itu menghujat Allah Bapa. Mengapa? Ya. Jadi orang Yahudi itu menyangka bahwa Yesus ini hanya manusia saja kok menyebut dirinya anak Allah, dan ini berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah penghujatan menurut mereka. Jadi mereka tidak menerima bahwa Yesus ini anak Allah yang menurut pikiran mereka itu menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yesus sendiri menyatakan memang dia adalah anak Allah begitu. Dan untuk membuktikan bahwa dia memang adalah anak Allah, Mesias yang diutus Allah, dengan tanda-tanda mujizat yang dia lakukan itu sebagai satu bukti kepada orang Yahudi pada zamannya itu untuk mereka menjadi yakin bahwa dirinya adalah Mesias anak Allah. Karena dengan percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, berarti percaya bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan dan menjadi raja mereka. Dan tujuan Yohanes menulis kitab Injilnya dia catatkan di Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31, silahkan dibaca. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iya. Jadi kebersamaan Yesus bersama dengan Allah Tritunggal dan dia berkomunikasi. Ketika Yesus di dunia ini dia berdoa, itu adalah satu bentuk komunikasi. Dan komunikasi di dalam Allah Tritunggal itu memang sudah terjadi sejak kekekalan, dan Alkitab Perjanjian Lama itu juga menyatakan kepada kita bahwa memang ada komunikasi di dalam Allah Tritunggal itu. Kalau kita membaca di Kejadian 1 ayat 26, ini komunikasi di dalam menciptakan manusia. Silahkan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, jadi Allah Tritunggal itu berkomunikasi ketika mau menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kemudian manusia berdosa, dan juga nyata bahwa ketika mengusir manusia dari Taman Eden ada sebuah komunikasi di dalam Allah Tritunggal. Kejadian 3 ayat 22, silahkan dibaca. Kejadian pasal 3 ayat ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Oke, manusia itu dikatakan menjadi sama dengan salah satu dari kita. Nah, jadi ada komunikasi di dalam Allah Tritunggal ya, karena manusia sudah berdosa sehingga mereka diusir. Jadi menjadi manusia itu dikatakan menjadi salah satu dari kita. Jadi ada dalam Tritunggal itu. Kemudian di dalam mengacaukan bahasa manusia ada komunikasi di dalam Allah Tritunggal. Kejadian 11 ayat 6 sampai 7, silahkan dibaca.
Kejadian pasal 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya. Jadi di dalam Allah Tritunggal berkata, baiklah kita turun untuk mengacaukan bahasa. Jadi Allah Tritunggal berkomunikasi di dalam peristiwa ini. Kemudian di dalam menjatuhkan penghukuman atas kota Sodom dan Gomora. Coba dibaca Kejadian 19 ayat 24. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ya, perhatikan di sini Tuhan ini menurunkan. Nah, Tuhan ini Jehovah itu menurunkan. Nah, Jehovah yang menurunkan ini adalah Jehovah yang ini sedang bercakap-cakap dengan Abraham, yang ada tawar-menawar dengan Abraham. Jadi Jehovah yang memang datang, yang disambut oleh Abraham. Ini menurunkan, ya, karena tidak terjadi deal-dealan dengan Abraham, ternyata di kota Sodom dan Gomora itu harus dijatuhin penghukuman, karena di dalam kota itu tidak ada 10 orang benar, maka harus dijatuhkan hukuman. Dan Jehovah ini menurunkan api yang dari Jehovah di langit. Jadi Jehovah menurunkan api dari Jehovah di langit. Jadi ada Jehovah yang bersama dengan Abraham dan juga ada Jehovah yang di langit. Seperti itu. Jadi ada Tritunggal itu dinyatakan di situ. Nah, kemudian dinyatakan ada musyawarah Allah. Ayub pasal 15 ayat 8, silahkan dibaca. Ayub pasal 15 ayat 8. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Ya, jadi dikatakan bahwa apakah engkau Ayub ikut di dalam musyawarah Allah? Ya, jadi ada musyawarah Allah gitu. Ada komunikasi di dalamnya. Kemudian Yeremia 23 ayat 18 dan ayat 22, silakan. Yeremia pasal 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Ayat yang ke-22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan menggambarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya. Ya, jadi ada musyawarah Allah. Jadi itu menyatakan bahwa di dalam Allah itu ada komunikasi. Jadi di dalam ketritunggalan itu ada komunikasi, begitu. Jadi dan Sang Firman itu menjadi manusia, itu menyatakan ada komunikasi, dan Alkitab mencatat itulah berdoa. Nah, jadi Yesus berdoa itu adalah satu bentuk komunikasi, dan ini bukanlah dosa, dan ini tidak menggagalkan keilahian dari Yesus Kristus. Dan di dalam Perjanjian Baru ini dinyatakan ketritunggalan, kebersamaan ketritunggalan ini di dalam peristiwa waktu Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita membaca Matius 3 ayat 16 sampai 17. Silahkan dibaca. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi jelas Rasul Matius di sini menggambarkan peristiwa Yohanes Pembaptis ketika membaptis Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus yang sedang dibaptis oleh Yohanes, dan Yesus Kristus ini adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan langit terbuka, ada suara dari atas, itu suara Allah Bapa menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Allah Bapa menyatakan Yesus Kristus adalah anak Allah
di situ. Dan di bagian itu jelas bahwa Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, ini adalah bukan kata-kata Allah Bapa, tetapi ini Sang Firman adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Dia salah satu pribadi yang menjadi manusia. Jadi Sang Firman yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Dan di dalam peristiwa pembaptisan Yohanes Pembaptis ini, ketika membaptis Yesus juga dinyatakan ada Roh Kudus seperti burung merpati. Jadi ada 3 pribadi Yesus Kristus, ada Bapa, Allah Bapa, dan juga ada Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa catatan bahwa Yesus itu berdoa ini tidak membatalkan bahwa dia adalah Allah. Mengapa? Karena saya katakan bahwa berdoa itu bukan dosa. Dan inilah yang membedakan Yesus Kristus dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain itu memang sudah pasti berdosa. Ya, tidak ada nabi yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Hanya manusia Yesus Kristus yang tidak berdosa. Mengapa? Karena ia dilahirkan bukan karena pertemuan benih laki-laki dan perempuan. Dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi dia terpisah dari dosa. Jadi ya, karena prinsip dari dosa itu harus dijatuhi penghukuman, ya, maka manusia yang berdosa ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, desain dari penyelamatan untuk manusia yang berdosa adalah apa? Sang Firman menjadi manusia. Dan Sang Firman ini dari sejak permulaan, dari sejak kekekalan memang sudah bersama-sama dengan pribadi Allah yang lain, karena mereka 3 pribadi, yang ketiganya adalah satu bersama-sama. Dan untuk menyelamatkan manusia, Sang Firman itu menjadi manusia supaya apa? Supaya dia menerima penghukuman atas dosa manusia. Sehingga yang bertobat dan percaya kepada dia itu mendapatkan pengampunan dosa. Kalau kita membaca 1 Petrus 3 ayat 18, silahkan dibaca. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Ya, jadi Yesus menjadi manusia itu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan manusia. Jadi bagaimana cara menyelamatkan manusia? Yaitu dia dijatuhin penghukuman karena upah dosa adalah maut, dan di atas kayu salib dia menerima penghukuman atas dosa manusia. Dan itu sudah terjadi, itu sudah diselesaikan, dia sudah mati, dia dikubur, dan dia bangkit. Jalan keselamatan untuk manusia berdosa itu sudah terbuka, dan ini ditawarkan kepada semua manusia. Saya sudah menerimanya, dan saya harap Anda, para pemirsa Kebenaran Channel, juga menerimanya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi dosa manusia. Nah, demikian penjelasan saya. Ya, demikian penjelasan yang telah kita semua dengarkan dari narasumber kita, Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Sekiranya penjelasan ini dapat membuat kita lebih memahami Alkitab dengan baik dan benar. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, demikian dari kami ucapkan terima kasih dan Maranatha. Maranatha.